Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ibu. Masih dalam situasi yang seperti ini ya, yaitu pandemi COVID-19, sehingga kita tidak bisa tatap muka, hanya bisa lewat dunia maya aja ya, yaitu lewat daring. Tidak apa-apa, yang penting kita semua masih diberikan kesehatan. Kita ucapkan syukur alhamdulillah. Ya, untuk yang pertama ini kita masuk di aspek Al-Quran, yang kajian yang pertama ya, yaitu ada 2 ayat yang dibahas, yaitu mengenai berpikir kritis dan bersikap demokratis, yaitu ada tertuang dalam surat Ali Imran 190 sampai dengan 191, itu yang untuk berpikir kritis. Kemudian untuk yang bersikap demokratis ada pada surat Ali Imran 159. Kemudian setelah Anda mempelajari aspek Al-Quran berpikir kritis dan bersikap demokratis ini, ada beberapa indikator yang harusnya kalian capai ya. Yang pertama yaitu Anda dapat menganalisis dan mengevaluasi makna surat Ali Imran 190 dan 191 tentang berpikir kritis, dan surat Ali Imran 159 tentang demokratis. Kemudian Anda harus bisa membaca ya suratnya tersebut, yaitu Ali Imran 190, 191 dan 159. Kemudian seperti biasa ini diminta indikatornya itu Anda harus mampu menghafalkan ini 2 ayat ini. Jadi nanti ada setoran kalau kita sudah bisa bertatap muka ya. Kemudian yang terakhir yaitu Anda bisa menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri-ciri orang yang bertawakal atau ulul albab. Apa itu berpikir kritis ya? Saya rasa ini bukan kata yang asing ya. Kritis itu tajam ya. Berpikir kritis itu berarti menggunakan akal dan pikiran dalam menganalisis tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam alam sekitar ini ya, sehingga keimanan kepada Allah itu semakin bertambah kuat dan dibuktikan dengan sikap juga tindakan yang nyata tentunya. Kemudian untuk berpikir kritis ini tertuang dalam surat Ali Imran 190 dan 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqtu hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi itu ayat Ali Imran 190 dengan 191 yang menerangkan tentang berpikir kritis. Apa saja kandungan dalam surat Ali Imran 190 dan 191 ya? Salah satunya yaitu semua yang terjadi di alam semesta ini adalah penciptaan langit bumi, bergantinya malam dan siang, itu semuanya bukti ya, bukti kebesaran Allah. Kemudian tidak semua manusia di bumi ini mengakui dan menyadari terhadap kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Kemudian yang tergolong orang yang berakal atau orang yang menyadari dan meyakini kebesaran dan kemahakuasaan Allah adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah memang. Makanya di situ disebut zikrullah itu ya. Kemudian yang keempat ya, umat Islam itu hendaknya senantiasa mohon kepada Allah agar diberikan akal yang mampu menangkap makna setiap ciptaan Allah. Hanya orang-orang yang mengingat Allah lah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring ya, yang mengetahui bahwa semua ciptaan Allah ini memiliki manfaat bagi manusia. Sikap yang mencerminkan berpikir kritis antara lain selalu berusaha ya memahami Al-Quran dan hadis itu dengan baik ya. Makanya sering-sering baca Al-Quran itu jangan cuma lafalnya aja, tapi sekaligus maknanya. Makanya harusnya kalian tuh punya Al-Quran terjemah itu. Kemudian yang kedua, berusaha bersikap kritis dalam memahami semua fenomena alam ya. Seringkali terjadi fenomena alam. Nah, ini kita harus kritis terhadap segala yang terjadi. Kemudian yang ketiga, mengedepankan pikiran kritis itu terhadap segala macam problematika yang muncul, baik itu dengan berbagai macam kondisi tentunya.
Kemudian yang terakhir tentunya mengingat Allah dalam segala situasi dan kondisi. Kemudian hikmah dari berpikir kritis ya, seperti yang tertuang dalam surat Ali Imran 190 sampai dengan 191. Itu yang pertama, Allah menciptakan langit tanpa tiang, itu tidak pernah runtuh, fungsinya sebagai naungan hidup manusia. Bayangin aja ya, ya sama sih seperti burung ini yang terbang, itu bukan karena dia memiliki sayap ya, tapi karena memang itulah kekuasaan Allah gitu. Orang yang sudah menikah itu biasanya memiliki keturunan, tapi belum tentu juga gitu. Ada juga orang yang sudah menikah tapi tidak memiliki keturunan. Artinya keturunan ini bukan karena dia menikah, keturunan itu yang memang karena Allah lah yang memberikan kekuasaan untuk itu gitu. Allah lah yang memberi kekuasaan untuk diberikan amanah, diberikan keturunan gitu. Ini harus kita pikirkan seperti itu. Jadi bukan karena adanya suatu hubungan seksual terus kemudian dia memiliki anak, tidak, tapi karena memang itu adalah kuasa Allah. Kemudian yang kedua, Allah itu mengatur pergantian siang malam dengan tujuan agar bumi ini seimbang ya gitu, seimbang, siang hari bekerja, malam hari istirahat. Kemudian yang ketiga, Allah menciptakan langit dan bumi ini pergantian siang dan malam sebagai sarana untuk berpikir, berzikir, berpikir dengan menggunakan akal, berzikir dengan menggunakan hati. Sekarang kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu demokratis ya. Ini dalam surat Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat surat Ali Imran 159 ini memerintahkan kepada kita semua ya, bahwasanya jika ada sebuah perkara maka kita musyawarahkan gitu, bermusyawarah dengan urusan itu. Kemudian kita juga dalam bermusyawarah ini juga harus menghargai pendapat ya. Nah, jadi ini salah satu dari kandungan yang terdapat dalam surat Ali Imran 159 yang berkaitan dengan demokratis. Artian musyawarah, saya yakin ini juga sudah bukan kata yang asing bagi kalian ya. Ya, musyawarah ini bersama untuk mencapai mufakat ya. Jadi kita berkumpul untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemudian di dalam permasalahan itu kita cari titik temunya ya. Kemudian setelah itu hasil dari musyawarah itu faida azam fatawakal Allah, kita pasrahkan kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah. Ya, itu tadi materi yang sudah Ibu sampaikan ya. Ada dua kajian, yaitu berpikir kritis dan demokratis. Kemudian jangan lupa perintahnya apa yang Ibu sampaikan tadi silakan dirangkum. Ini adalah nanti penilaian keterampilan merangkum Anda. Kemudian jangan lupa dihafalkan. Ada satu surat tapi 3 ayat, ini Ali Imran 190, 191 dan 159 beserta artinya. Nanti biar kalau ketemu kita sudah bisa melakukan penilaian. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.